Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Ya, kembali kita lanjutkan bahasan kita dari Sholatul Mukmin atau ensiklopedi salat. Bahasannya atau babnya adalah berkaitan dengan masjid sebagai tempat sholat berjamaah. Ini pembahasan ke-24 ya. Ini di jilid 2 ya. Saya perlu sampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke bahasan kita. Buku yang sempat waktu itu kita beli yang warna kuning itu bukunya pembahasannya tentang khusyuk dalam sholat. Jadi kalau di buku aslinya, di buku asli Sholatul Mukmin itu ada, tapi uniknya di buku terjemahannya nggak ada itu. Jadi di buku jilid 1, 2, dan 3 nggak ada. Jadi makanya buku itu pasangan untuk melengkapi ini. Ya. Tapi nggak dibahas sekarang. Ya. 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 Apa? Kenapa? Salah khusyuk? Oh, enggak. Itu nanti akan pembahasan sendiri. Ya, belum akan kita bahas sekarang. Ya nanti insya Allah akan diselesaikan dulu. Ya, jadi sementara kita selesaikan dulu di bahasan yang ini babnya diselesaikan, tapi biar kita tahu posisinya, karena kebetulan masalahnya buku itu juga ketersediaannya juga kadang nggak ada. Nah kemarin itu pas bulan ada, tersediaan terbatas. Nah, jadi kalau di buku aslinya Sholatul Mukmin itu ada bahasan itu tentang sholat khusyuk. Dan di sini jilid 1, 2, dan 3 itu nggak ada. Saya juga nggak tahu apa pertimbangannya kok hilang itu. Dan bisa dibayangkan hilang setebal itu ya. Iya. Ya. Kemana itu? Ya. Kalau yang hilang itu satu kata, satu kalimat itu biasa. Tapi kalau satu bab khusus itu, ya nanti tanyakan Bu ya. Kan dekat Jakarta kan Bu. Ini di Bogor ini, Bu. Ya. Ya. Kemudian bahasan kita masuk ke sini. Bahasan yang lalu kita sudah bahas pengertian masjid. Yang kedua, keutamaan dan kemuliaan masjid. Yang ketiga, 3 masjid yang paling utama. Yang keempat, Quba merupakan masjid terbaik setelah ketiga masjid di atas. Yang keempat. Yang kelima, keutamaan membangun dan memakmurkan masjid. Nah, kita masuk yang keenam. Membersihkan, memperindah, dan merawat masjid. Ya. Sudah ketemu halaman berapa? Ya. Kita lihat di nomor 6, membersihkan, memperindah, dan merawat masjid. Kita lihat penjelasannya di sini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, membersihkan dan memperindah. Lihat ada kata ini yang perlu digaris atasi. Ya. Garis atas apa garis bawah? Ya, garis atas. Jadi ada kata membersihkan dan memperindah. Jadi selain membangun, ada kata yang berhubungan dengan membersihkan dan memperindah. Jadi gimana caranya biar masjid itu indah? Nah, ini perhatikan, bedakan antara memperindah lalu kemudian malah sibuk dengan hiasan dan dengan bahwa indah itu artinya memang masjidnya sedap dipandang, ya, indah. Lalu hadis dari Samurah radhiyallahu an, dia pernah menulis surat kepada putranya yang berbunyi amma ba'du. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kami untuk membangun masjid. Ini pembahasan membangun sudah sebelumnya. Yakni membangun di perkampungan kami, memperindah bangunannya dan menyucikannya. Ini ada lagi kata memperindah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya ada laki-laki atau perempuan hitam yang menyapu masjid. Lalu orang itu meninggal dunia. Sedang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kematiannya. Jadi beliau nggak tahu.
Pada suatu hari beliau diberitahu tentang kematiannya. Beliau pun bersabda, apa yang dikerjakan oleh orang itu? Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Lalu beliau bersabda, mengapa kalian tidak memberitahuku? Mereka pun mengatakan sesungguhnya dia itu seorang yang begini dan begitu ceritanya. Jadi maksudnya begini dan begitu maksudnya menganggap orang ini kan nggak terlalu penting lah. Cuma marbot masjid, ya tukang sapu masjid, tukang bersih-bersih masjid. Sementara kalau Rasul SAW kan ya yang lebih pantas nanti tokoh-tokoh lah. Ya. Ternyata beliau ketika diceritain itu dia bercerita para sahabat pun meremehkan keadaan orang tersebut. Artinya yang cerita tadi menganggap ini orang biasa aja. Maka beliau mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya atau di mana jalan menuju ke kuburannya. Lalu beliau mendatangi kuburan tersebut dan menyolatkan sambil mengatakan, inna hadhil kubura, sesungguhnya kuburan-kuburan ini mamlu'atun dulmatan ala ahliha, penuh sesak lagi gelap gulita bagi penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menyinarinya untuk mereka dengan salatku ini. Salat yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW menyolatkannya. Tapi poinnya yang di awal tadi, di kalimat awal, bahwa orang tersebut adalah orang yang biasa mengurusi masjid, bersih-bersih masjid. Nah, temanya kan membersihkan masjid. Jadi, Nabi SAW nggak menganggap rendah pekerjaan jadi marbot masjid, bersih-bersih masjid. Jadi, beliau sampai meluangkan waktu untuk sholat. Sholat, meskipun sudah selesai dan bahkan sudah dimakamkan, bahkan bukan itu, orang sudah bubar semua. Dan Nabi SAW pun sudah tidak sempat mendapati kabar itu di awal. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, dia bercerita, pada saat kami berada di masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang badui, lalu berdiri dan kencing di masjid. Ini termasuk hadis yang banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan. Jadi perhatikan, orang badui ini maksudnya orang yang sebagian mereka atau banyak di antara mereka ini nomaden. Mereka nggak punya tempat tinggal. Jadi wajar kalau mereka nggak kenal peradaban sebagaimana orang tinggal di kota. Ya nggak tahu tata krama, sopan santun, itu nggak tahu. Ya, karena apa? Karena memang tinggalnya tinggal di tempat yang dia berpindah-pindah. Kalau orang berpindah-pindah, kadang-kadang dia nggak mikir mau buang air di mana. Kayak gitu. Orang lewat aja di satu tempat, terus pipisnya di mana? Di mana aja. Pokoknya bisa pipis gitu. Bisa buang air kecil. Nanti setelah itu pindah ke tempat berikutnya, buang air di mana? Ya cari tempat lagi. Beda dengan orang yang sejak awal tinggal di sebuah tempat. Itu pasti mikir, ini buang air kecil di mana? Karena tiap hari di situ. Maka dia pasti mikirkan tempat buang air kecil, tempat buang air besar, tempat mandi, tempat ini dan itu dipikirkan. Nah, kemudian lanjutannya, ketika orang Baduy ini kencing di masjid, bayangkan kencing di dalam masjid ya. Jadi bukan cuma perbuatan yang misalnya masuk ke dalam masjid pakai sepatu, ini lebih dari itu, kencing di dalam masjid. Apa? Tanah, ya. Masjid Nabawi kan tanah ya. Lalu para sahabat mengatakan kepada orang itu, hentikan. Tapi ngasih tegurannya itu sambil, kalau bahasa kita nyentak gitu ya. Ya. Nah, lalu Rasul SAW pun mengatakan, jangan kalian memutus kencingnya. Dia lagi kencing, dan sahabat ya wajar ya ketika sahabat melihat ini perbuatan kemungkaran yang berat. Sekarang kalau misalnya kita lihat ada orang kencing dalam masjid, masa bisa diam gitu? Kita bukan cuma negur, tapi kan mungkin bisa jadi emosi ya, marah. Jadi
bisa jadi mungkin bisa ucapan, bisa juga perbuatan, dan sebagian sahabat sempat bergerak, berdiri mau mendatangi orang itu. Nah, Nabi SAW lalu nyatakan, jangan. Jangan apa? Jangan hentikan orang tersebut. Biarkan selesaikan. Lalu para sahabat pun membiarkan orang itu sampai selesai kencingnya. Kemudian Rasul SAW manggil orang itu. Sebelum lanjut, kita dapatkan pelajaran di sini. Ada pelajaran dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa kadang-kadang kita tuh menunda melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai waktu yang tepat. Dasarnya hadis ini. Ini kemungkaran depan mata ini. Dan kalau didiamkan itu bukan berarti mendiamkan kemungkaran, bukan. Tapi menunda sampai waktu yang tepat untuk melakukan ingkar mungkar. Terus pelajaran yang kedua, ini sahabat yang mau ingkar mungkar malah justru dicegah. Kan sahabatnya, itu di depannya itu ada orang melakukan kemungkaran. Sahabat yang mau berdiri, mau mendatangi, malah justru yang dicegah sahabat yang mau mencegah kemungkaran. Nah, ini yang melakukan kemungkaran yang mana? Kan yang sana itu. Yang dicegah malah yang sini. Berarti inilah pentingnya namanya fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak serta-merta setiap kali ada kemungkaran langsung kita selesaikan sekarang. Ada yang perlu waktu untuk mencari tempat yang tepat, waktu yang tepat, situasi yang tepat untuk mencegah kemungkaran. Dan ketika menunda, jangan dipahami, tidak boleh dipahami membiarkan, mendiamkan kemungkaran. Itu bukan. Tapi menunda sampai waktu yang tepat. Biar gampangnya gini, ibu kalau lihat anaknya, anak pas misalnya gini, ini inisiatifnya anak. Ada tamu di depan. Anak sudah berinisiatif bawa gelas. Pakai nampan, pakai alas. Terus dibawa ke depan, belum sampai depan pecah. Jatuh. Gimana, Bu? Marah. Nah, itu keluar aslinya. Nah, itu pada saat itu betul nggak marah di situ? Kan salah kan? Marahi anak tadi di situ? Iya. Itu kan salah kan? Ya, marahi anak di situ. Nah, justru harusnya dia diapresiasi atas usahanya tadi. Kan dia sudah berusaha bantu ibu. Meskipun karena belum terampil bawa gelas jatuh. Namanya juga baru belajar. Ya, seandainya cuma gelas plastik kan cuma tumpah aja. Tapi kan ini udah tumpah airnya, gelasnya pecah. Ya. Nah, di situ kan harusnya tidak boleh terjadi ada kejadian marahi anak. Dan itu bukan kemungkaran. Kalaupun kita mau nasihati, kadang-kadang nggak tepat di waktu itu. Udah ya kita bersihkan aja. Kita bersihkan dulu, kita beresin, dan setelah itu baru nanti diberitahu. Tapi kan kalau nggak sabar kan dimarahi dulu, dan dimarahinya juga kalimatnya juga macam-macam, komentarnya gimana matanya, terus kemudian itu ngomong macam-macam dulu sambil bersih-bersihkan dan sambil marah-marah. Nah, itu kan contoh di mana kita sebetulnya perlu menunda. Nanti anak itu perlu dinasihati, betul. Tapi sekarang pas nggak dinasihati sekarang? Kadang-kadang kita harus nunggu, ya nanti cari waktu yang udah pas, nanti setelah sejam kemudian, atau bahkan nanti malam baru ngobrol deh. Itu bukan berarti tidak melakukan ingkar mungkar. Tapi kita mencari waktu yang pas. Karena apa? Karena kalau kita pas menyampaikannya, itu bisa jadi berkesan sampai seumur hidup. Bisa berkesan sampai seumur hidup. Jadi artinya kalau itu waktunya pas untuk menyampaikan. Dan dia merasa, oh ya. Dan nanti kita lihat di sini, dalam hadis ini, orang ini sampai akhirnya karena merasa Nabi SAW pas menegurnya, itu sampai teguran itu sangat berkesan dan akhirnya memberikan apresiasi dan pujian kepada Nabi SAW yang tidak
marahi. Padahal itu salah itu. Dan itu jelas-jelas semua orang sepakat itu salah, kemungkaran. Jangan kan ya masuk masjid ya. Sekarang masuk ke rumah orang, kencing di rumah orang aja kan udah keterlaluan ya. Ya, tapi karena namanya orang nggak ngerti, orang nggak paham, orang Baduy yang nggak kenal, dan mereka tuh kan kalau minta sesuatu kan nggak ada tata krama. Nah, dalam hadis yang lain, mereka minta pada Nabi SAW, minta jatah loh ya, bayangkan ini minta jatah dari Baitul Mal. Minta jatahnya ambil begini caranya. Narik bajunya begini. Saya minta jatah saya. Itu kalau orang nggak ngerti kan ini keterlaluannya beberapa kali ya. Tapi udah ngomongnya nggak sopan, narik baju lagi. Terus yang dihadapi siapa ini? Rasul lagi. Jadi kan kalau kita ketemu orang yang kita hormati kan ngomongnya juga diatur. Terus caranya berbicara, caranya bersikap, caranya duduk itu kita atur. Jadi udah minta jatahnya, memang itu haknya. Dia boleh minta. Tapi kan caranya nggak begitu. Ya, caranya kan nggak begitu caranya. Nah, Nabi SAW yang tahu persis seperti itu, beliau mengingatkan para sahabat, lalu setelah itu orang itu dipanggil. Nah, ketika dipanggil kita lihat di sini. Inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadari. Tidak boleh dinodai sedikit pun dari kencing dan kotoran ini. Jadi dijelaskan. Setelah selesai, dijelaskan. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jal wassalati wa qiraatil Qur'an. Karena masjid itu merupakan tempat untuk berzikir kepada Allah azza wa jal, salat dan membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian lihat lanjutannya, Rasul SAW kemudian memerintahkan seseorang dari kaum, jadi dari para sahabat untuk datang membawa seember air kemudian menyiramkannya ke tempat yang tadi bekas dikencing. Apa pelajaran yang lain? Pelajaran yang lain yang kita bisa dapatkan bahwa melokalisir kemungkaran itu masih lebih baik daripada itu bertebaran kemana-mana. Tadi, kalau seandainya orang tadi sedang kencing, langsung didatangi, dan kemudian dia melihat yang datangi juga bukan, kan datangnya bukan mau baik-baik, datangnya kan marah orang. Para sahabat itu kan marah. Ketika datang juga datangnya dengan suasana emosi. Bisa jadi orang tadi menghentikan, dan itu bisa jadi penyakit bagi yang bersangkutan. Kemudian, lalu ketika dia pergi hari, kan belum selesai kencingnya. Bisa kemana-mana kan? Malah justru kotor. Yang kotor malah justru banyak. Maka masih lebih baik kalau udah terlanjur, ya, sudah terlanjur ada di situ, masih lebih baik kotornya di satu tempat itu aja. Biar satu aja yang dibersihkan. Kalau seandainya dia dikejar, itu nanti lari keluar dari masjid, wah itu bisa kemana-mana itu kotorannya. Najisnya kemana-mana. Ya, dibersihkan, setelah itu ditutup. Ya, tanah nanti kemudian nanti ada alasnya bisa ya, seperti tikar gitu ya. Ya seperti tikar, tapi bahannya ya ada yang dari macam-macam bahannya, dari sebagian ya ada kurma yang sudah kering gitu ya, pelepah kurma, daun-daun ya. Nah, ini nggak disebutkan lanjutannya. Dalam lanjutan hadisnya sebutkan orang itu setelah dinasihati dan setelah selesai melihat itu, kemudian dia berdoanya begini, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah saya dengan Nabi Muhammad. Wala tarham mahana ahadan. Dan yang lain jangan dikasih rahmat. Karena marah dia. Yang lain marah-marah. Jadi lalu dia mendoakan. Nah, tapi di situ pun Nabi SAW tegur lagi, ya. Diingatkan, ya. Jadi jangan sampai mengucapkan itu dan jangan mempersempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu kan luasnya luar biasa. Bayangkan kalau cuma yang dapat rahmat 2 orang kan enggak. Ya, yang nggak sepadan dengan rahmat Allah yang seandainya sedunia dapat rahmat tuh masih turah-turah gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa
masjid itu ketika disebutkan baul dan qadar itu nggak boleh dikotori dengan kotoran itu. Najis, kotoran-kotoran apapun nggak cocok dan nggak tepat, nggak boleh untuk masjid. Nah, hadis berikutnya coba lihat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid itu merupakan perbuatan dosa dan kafarnya adalah dengan memendamnya. Artinya kalau itu tanah ketika meludah maka ditutup bekas ludahnya. Nah, kalau karpet gimana? Ya dibersihkan. Ya, karpet dibersihkan. Ya. Ya, intinya masing-masing itu dibersihkan dengan yang sesuai dengan kondisinya. Kalau tikar dibersihkan, karpet dibersihkan, lantai dibersihkan. Nanti cara membersihkannya gimana? Ya tergantung. Kalau lantai seperti ini, ya disapu, dipel, atau dengan cukup dengan tisu, ya tergantung dari kondisinya yang memungkinkan. Tapi intinya dibersihkan. Berikutnya, dalam hadis di bawahnya, at-taflu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid itu merupakan perbuatan dosa dan kafaratnya adalah dengan memendamnya. Artinya mengubur. Itu kalau tanah. Tapi kalau yang lain adalah intinya dibersihkan. Kalau keramik ini bukan dipendam tapi dibersihkan. Nah, hadis berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Wa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adza yumatu 'anit tariqi." Kepadaku pernah diperlihatkan amal perbuatan umatku yang baik dan yang buruk. Lalu beliau bahas satu persatu. Aku mendapatkan di antara amal baiknya adalah gangguan yang disingkirkan dari jalanan. Nah, ini bisa diberi keterangan. Ini kan kata dalam bahasa Arabnya adza. Adza itu gangguan. Gangguan itu bisa kotoran atau benda yang mengganggu. Jadi masuk dalam gangguan itu adalah kotoran. Maka kalau dimaksudkan di sini menyingkirkan, berarti kalau itu kotor dia bersihkan. Kalau kotoran itu perlu diangkut, ya diangkut. Kotornya pindahkan. Itu namanya kotoran. Dan kalau dikaitkan dengan cabang keimanan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, itu menghilangkan gangguan dari jalan. Itu terapannya masuk ke dalam semua bahasan yang berhubungan dengan gangguan. Yang ya kalau di negara kita ini masih jadi PR besar. Karena apa? Termasuk gangguan dari jalan adalah apa? Menggunakan trotoar. Menggunakan trotoar yang itu harusnya untuk pejalan kaki tapi digunakan untuk parkir, jualan. Akhirnya apa, yang berjalan nggak bisa melewati trotoar itu karena apa? Karena terganggu. Tadi. Ini namanya imatatul adza anit thariq, gangguan dari jalan. Nah, berikutnya wajadtu fi masawi'i a'maliha anna kha'atu takunu fil masjidi wala tudfanu. Dan di antara perbuatan buruk yang dilakukan oleh umatku adalah ya, dahak yang berada di masjid dan tidak dipendam dalam tanah. Maksudnya apa? Berdahak, mengeluarkan kotoran dari mulut, terus kemudian tidak dibersihkan. Kalau tanah ya ditimbun, dipendam. Tapi kalau itu lantai keramik begini, ya dibersihkan. Mau pakai tisu, pakai lap, pakai sapu, pakai pel, pakai itu, pokoknya bersihkan. Nah, kalau nanti pakai karpet, ya nanti disesuaikan. Nah, Imam Nawawi mengatakan ini sangat jelas bahwa keburukan atau perbuatan tercela itu tidak hanya khusus bagi orang yang mengeluarkan dahak, tetapi juga orang yang melihatnya dan tidak memendamnya atau menggosoknya dan lain sebagainya. Karena ada kotoran yang harus digosok. Ada kotoran yang cukup dilap. Ada kotoran yang cukup dengan pakai tisu sudah bisa. Ada yang cukup pakai plastik dan pakai tisu sudah cukup. Tapi intinya dibersihkan. Nah, ternyata kata Imam Nawawi di sini berlaku bukan hanya untuk cuma kotoran yang dikeluarkan. Yang mengeluarkan juga lalu membuat
kotoran itu ada di masjid, jika dia berdosa. Tapi juga termasuk dalamnya adalah apa? Yang melihat itu. Yang melihat, maka kalau bisa bersihkan, bersihkan. Nah, ini hadis ini tidak membatasi bahwa kotorannya harus dalam bentuk dahak. Kan tadi ludah, dahak, ingus, bisa nggak? Nah, terus apa lagi? Jadi kotoran yang keluar dari tubuh. Apa bu? Ngupil atau apa itu namanya? Ya, masukkan tangannya ke hidung, terus kemudian setelah keluar, dikeluarkannya di masjid. Di karpet lagi. Tempat sujud lagi. Aduh. Wah, itu. Apa? Iya. Jadi itu semua kotoran bisa masuk dalamnya. Cuma bedanya memang nanti ada kotoran kering, kotoran basah. Kan begitu ya. Ada kotoran kering, kotoran basah. Nah, ada kalau sudah kering, dia tidak seperti ketika masih basah. Ya, maaf. Kotoran yang keluar dari hidung. Ketika ngupil terus kemudian ketika masih basah, kan beda dengan ketika sudah kering. Ya, ketika masih basah dengan kering kan berbeda. Tapi intinya semua itu. Biar maksudnya yang dipahami di sini jangan dibatasi dengan yang ada di hadis saja. Tapi semua kotoran termasuk yang tidak disebutkan tapi masuk dalam kategori yang namanya kotoran. Ya, masuk dalam kotoran. Mau kotoran dari hidung, kotoran dari telinga, kotoran dari mulut, pokoknya yang penting kotoran. Ini masuk dalam hadis ini. Berikutnya yang masih berhubungan, nomor 7, menghindari bau yang tidak sedap ketika pergi ke masjid. Ini ada hubungannya. Karena yang kita jaga bukan cuma kebersihan masjidnya, tapi juga yang datang ke masjid. Sebab ini tempat zikir, tempat sholat. Orang akan menikmati sholat kalau seandainya tempatnya bersih, tapi juga yang datang ke masjidnya. Sekarang kalau masjidnya bersih, terus orang di samping kita bawa bau yang tidak sedap. Masalahnya bukan masjidnya. Ya. Masalahnya buat masjidnya. Ini kan masih berhubungan. Makanya tadi karena ini berhubungan dengan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah beda dengan kalau sholatnya sendirian. Kalau sholat sendirian nggak ada hubungan dengan orang lain. Kalau saya sholat sendirian, saya bisa pilih tempat yang jauh, nggak ada orang sama sekali. Betul-betul menjauh dari orang. Itu bisa. Tapi kalau jamaah nggak ada pilihan. Saya harus berdampingan. Samping kanan saya ada orang, samping kiri saya ada orang. Tapi betapa terganggunya kita kalau seandainya orang di samping kanan atau kiri membawa aroma yang tidak sedap. Artinya bau, apalagi baunya luar biasa, dan bau itu tidak harus selalu namanya bau pesing ya. Jadi pokoknya bau macam-macam. Ya. Bau keringat. Ya. Bau keringat yang apa? Apa? Bau apa? Ya, bau badan deh. Bau badan yang mungkin kalau sebagian kita itu masih belum seberapa ya. Tapi kalau Bapak Ibu pernah pernah umroh gitu, pernah haji kan, bisa jadi orang dari seluruh dunia kan bisa macam-macam gitu. Apa maksudnya? Ya. Nah, ada yang akhirnya kita kadang-kadang sholat tapi sambil ya sekali itu nutup hidung gitu, karena nggak tahan dengan aromanya. Iya. Nah itu, lihat hadisnya. Dasarnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akala suman au basalan falyatazilna." Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah menjauh dari kami. Au liya'tazil masjidana, atau menjauhi masjid kami. Wal yaqud fi baitihi, dan hendaklah dia tinggal di rumahnya. Hadis yang lain dalam sebuah lafaz dari Sahih Muslim, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam, umat manusia juga merasa terganggu oleh bau tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan khutbah kepada kaum muslimin saat itu di akhir hayatnya, dan beliau berkata, sesungguhnya kalian wahai umat manusia
memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya, kecuali dua hal yang buruk, yaitu bawang putih dan bawang merah. Sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW jika mendapatkan bau keduanya dari seseorang dalam masjid, beliau memerintahkan agar orang itu dikeluarkan dari masjid. Oleh karena itu, barang siapa yang memakan keduanya, hendaklah mematikan baunya dengan dimasak. Nah, apa? Disuruh keluar. Nah, para ulama mengatakan bahwa dari hadis ini yang dimaksud bukan khusus untuk bawangnya, tapi baunya. Karena gini, ada bawang yang kalau kita konsumsi dan cuma sedikit, itu nggak menimbulkan bau. Apalagi kalau digoreng, atau dimasak dengan masak tertentu, itu nggak menimbulkan bau. Karena campur dengan bahan yang lain. Nah, beda dengan yang makan bawang dan bawangnya itu sudah bawang bombay itu yang satu orang aja bisa makannya bawangnya dalam porsi yang besar dan banyak. Nah, ada yang lebih bau dari bawang. Iya nggak? Apa? Teh. Jengkol. Ya. Itu lebih bau. Ya. Ngomong ya, buka mulut juga bau. Terus ada bau ya, pokoknya. Atau mungkin ada lagi yang intinya apa? Intinya penyebutan bawang merah, penyebutan bawang putih itu bukan membatasi bahwa yang dimaksud itu, tapi apa? Semua bau. Semua bau dari bisa sayur-sayuran, bisa ini dan itu, pokoknya semua bau yang membuat orang terganggu. Nah, makanya kenapa para ulama ketika menyebutkan ini, termasuk bau itu adalah bau badan. Ya, bau badan yang keluar dari tubuh seseorang, kadang-kadang kita perlu mengecek ya, atau menanyakan dengan orang apakah atau jangan-jangan sebetulnya kita sendiri merasa biasa tapi yang sebelah tersiksa, kan nggak tahu dah. Karena apa? Karena bau itu ada yang sebetulnya sangat sensitif bagi sebagian orang. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah yang sifatnya umum. Dan ini berhubungan dengan poin nomor 6 tadi. Kalau masjidnya, kita usahakan masjidnya bersih, masjidnya wangi, orang yang ke masjid juga bersih dan wangi. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Orang yang sama-sama sholat berjamaah bersama kita. Kalau kita datangnya sholat sendirian, mungkin nggak terlalu terasa baunya dan nggak berpengaruh kepada yang lain. Tapi kalau berjamaah, kan yang terganggu banyak. Ya. Maka ini perlunya kita menjaga. Berikutnya nomor 8, keutamaan berjalan kaki ke masjid itu sangat besar keutamaannya. Yang ditegaskan oleh dalil-dalil yang sahih lagi gamblang, artinya cetol, jelas. Di antara keutamaan tersebut adalah barang siapa yang hatinya bergantung pada masjid, maka dia akan senantiasa berada dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini tentang 7 golongan ya, yang mendapatkan naungan. Berjalan kaki menuju masjid akan meninggikan derajat, menghapuskan dosa, dan menghasilkan kebaikan. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Orang yang berangkat ke masjid selalu dalam keadaan sholat hingga dia kembali ke rumahnya. Dan jika dia menyempurnakan wudhu lalu berangkat ke masjid, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ingat hadis yang satu langkah menghapuskan dosa, satu lagi mengangkat derajat. Kemudian jika dia berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, Allah akan menyiapkan jamuan baginya setiap kali berangkat. Ini artinya menunjukkan balasan yang Allah sediakan. Berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah merupakan salah satu sarana tergapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Masih banyak lagi keutamaannya. Nah, lihat catatan kakinya. Dalil-dalil tentang keutamaan ini telah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan berjalan menuju sholat berjamaah. Jadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi tidak diulang kembali, ya, karena dirasa sudah cukup. Nah, terakhir. Nomor 9, masjid harus dijadikan sebagai tempat mengerjakan sholat berjamaah, dan laki-laki tidak boleh mengerjakan sholat berjamaah kecuali di masjid. Ini selain bahasnya adab juga berkaitan dengan hukum, karena sebagian
Ya, sebagian ulama termasuk ulama di mazhab Hambali memilih pendapat bahwa sholat berjamaah untuk laki-laki itu wajib. Ya, wajib dan bukan sunnah, juga bukan sunnah muakkadah. Tapi jadi sholat berjamaah ke masjid itu wajib laki-laki ya, bagi laki-laki. Jadi sholat berjamaah dan ini bagi laki-laki. Nah, maka beliau menggunakan bahasa laki-laki tidak boleh mengerjakan sholat berjamaah kecuali di masjid. Jadi ini menegaskan hukumnya. Ini hukum yang dipilih oleh beliau, oleh penulis. Kita tahu di sini ada perbedaan pendapat, ada sebagian ulama dan ini pernah kita bahas sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah muakkadah, ada yang mengatakan bahwa itu ada sunnah yang sangat ditekankan sehingga sebisa mungkin tidak ditinggalkan. Ada yang mengatakan sunnah tanpa ada penegasan muakkadah. Nah, termasuk yang berpendapat bahwa itu fardunya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Nah, dalil-dalil mengenai hal tersebut merupakan bukti yang menunjukkan kewajiban sholat berjamaah dan bahwasannya sholat berjamaah itu fardu ain. Nih lihat, fardu ain ini adalah bisa diberi garis. Ini pilihan pendapat yang beliau ambil dan ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama. Di catatan kakinya, dalil-dalil tentang hal tersebut juga sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang hukum sholat berjamaah. Jadi nanti kalau mau lihat, kembali lagi ke depan. Sudah pernah dibahas sebelumnya tentang hukum sholat berjamaah. Nah, kemudian akan tetapi seseorang yang merasa kesulitan untuk sholat di masjid atau letak masjid yang terlalu jauh sehingga adzan tidak terdengar olehnya atau dia menunaikan sholat berjamaah dalam perjalanan, maka sungguhnya sholat berjamaah itu wajib bagi orang yang bisa menunaikannya. Nah, ini untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan kondisi ini kalau di Indonesia itu betul-betul sangat langka yang situasinya seperti ini. Apalagi kalau di kota besar kayak Jogja misalnya, Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, itu kita kemana-mana dapat masjid. Dan masjidnya juga dekat-dekat. Kalau di Saudi, itu beberapa masjid memang jauh. Dan orang tinggal di beberapa permukiman di Saudi itu nggak dengar adzan karena jauhnya. Bukan karena adzannya kurang keras, tapi memang jauh. Bayangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tuh, beliau imam masjid. Dan beliau ngimami masjid, dari rumah beliau ke masjid itu jaraknya kalau nggak salah 1,5 kilo jalan kaki. Ya, jalan 1 kilo aja setiap sholat itu kan luar biasa tuh. Berangkat 1 kilo, pulang 1 kilo kan, itu lumayan. Dan memang nggak ada di beberapa tempat nggak ada masjid terdekat kecuali itu. Kalau tanya masjid terdekat mana, 1,5 kilo dari sini. Jadi kalau di kita itu aneh itu. Di Jogja misalnya, masjid mana? Wah itu 1 kilo itu. Itu aneh itu. Karena umumnya masih dekat-dekat di kita. Kalau di Indonesia secara umum tentu ada ya. Daerah-daerah tertentu ada yang masjidnya jauh ya. Artinya beberapa wilayah misalnya Papua. Itu ada yang masjidnya memang jauh. Atau di negara-negara lain di luar Indonesia, ada sebagian warga Indonesia yang tinggal di Jepang misalnya. Tanya, ini kalau mau sholat gimana ini mau Jumatan? Kami Jumatan tuh perjalanannya hitungannya tuh angkanya jam gitu ya. Bukan menit tapi jam ya. Berangkat tuh sekian jam. Jadi hanya jam gitu ya. Artinya berarti jauhnya. Dan itu naik kereta cepat. Sudah kebayang kan gitu. Artinya perjalanannya berarti jauh sekali. Nah, itu bisa dimaklumi. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Akhirnya gimana? Akhirnya kadang-kadang di tempat-tempat tertentu mereka jamaahnya ya cuma di rumah. Nah, itu di daerah minoritas Muslim atau di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau di tempat kita nggak berlaku. Di Jogja ini, apalagi Jogjanya masih kota gitu ya. Sampai pinggir kota Jogja pun masih mudah didapatkan. Masih gampang. Dan jarang yang ke masjid sampai 1,5 kilo, 2 kilo itu sangat langka. Itu pun di kita masih bisa ditempuh pakai motor. Ya. Artinya masih terjangkau. 1 kilo naik motor kan sebentar. Nah, mereka harus mengerjakannya di tempat yang suci.
Nah, ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya telah diberi 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Yang pertama, bisa dikasih nomor. 1, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberi pertolongan berupa rasa takutnya musuh sepanjang jarak perjalanan 1 bulan. Ini yang pertama. Nah, inilah yang sebetulnya juga kita inginkan, kita harapkan. Kita ingin mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan kemuliaan sampai musuh itu takut sama kita. Salah satu yang kita saksikan ini, ya sekarang yang di Gaza ini. Tentara Israel yang sudah lengkapnya seperti itu, tapi takutnya luar biasa kan? Ya memang sudah tabiatnya penakut juga. Tambah ini pemberani sekali gitu. Dan yang menarik, dari tahun ke tahun itu sama-sama mengalami peningkatan. Sana semakin kejam, semakin biadab, semakin bengis, semakin jahat, semakin zalim. Tapi yang ini juga semakin tinggi kemampuannya. Dulu beberapa tahun yang lalu kita masih ingat, perlawannya masih pakai ketapel, masih pakai batu. Kan begitu? Nah, sekarang udah naik lagi levelnya. Waktu itu pernah sudah mulai menggunakan bom molotov. Lalu naik lagi menggunakan senapan. Sekarang sudah pakai, ya sampai tank pun bisa dihancurkan gitu. Oh, berarti ada peningkatan. Nah, itu yang kemudian membuat rasa takut. Dan nusir tuh birro'bi itu maksudnya apa? Musuh itu takut sebelum perjalanan. Bayangkan 1 bulan sebelum berperang sudah takut. Nah, yang ditakuti itu hanya orang-orang yang beriman. Makanya modal untuk mendapatkan kemenangannya adalah keimanannya ditingkatkan. Ketaatannya, ketakwaannya, kesolehannya, itu yang ditingkatkan. Dan itu sangat menakutkan. Ya. Sangat menakutkan. Karena apa? Karena kalau cuma fisik, banyak yang fisiknya lebih bagus. Ya. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Ini yang berhubungan dengan tema kita. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura, dijadikannya bumi sebagai masjid, tempat sujud, tempat sholat, sekaligus alat untuk bersuci. Maksudnya, bumi dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, bisa dijadikan tempat sholat. Saya dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, tiba waktu sholat, cari masjid nggak ada. Terus gimana? Oh, sholat di mana aja? Di bandara, beberapa bandara di beberapa negara kan nggak ada musolanya. Jangan dibayangkan bandaranya kayak Surabaya, Bandung, Jakarta gitu. Ada masjidnya, ada musolanya, bahkan ada masjidnya besar. Bandara Kulon Progo masjidnya besar, lebih besar dari ini. Ya. Nah, tapi jangan dibayangkan di negara lain ada masjid. Ya. Terus gimana caranya? Sholat di mana aja? Ada tanah kosong begini, bisa dipakai sholat. Nah, itu maksudnya yang pertama. Kemudian tohur itu yang bisa menyucikan, maksudnya apa? Tanah yang ada itu bisa berfungsi untuk menyucikan pakaian yang terkena najis. Jadi kalau pakaian ibu-ibu kan panjang, terus menyentuh tanah, itu enggak kotor. Enggak lalu meninggalkan najis kalau itu tanahnya dibiarkan kelewer begitu, lalu tanah berikutnya itu dia berfungsi untuk membersihkan najis yang ada. Dia dimaksud dengan tohuron. Tohur itu artinya menyucikan. Tohur itu artinya menyucikan. Masjidan, tempat sujud, tohur itu menyucikan. Maka kalau seandainya gue pakai kain, pakai pakaian yang sampai nyentuh tanah, terus kena najis, biar aja pakai lagi terus, nanti tanah berikutnya itu membersihkan najisnya. Kalau lantai kan itu pas dekat kamar mandinya begitu. Kalau dekat kamar mandinya, tapi nanti biarkan di lantai berikutnya. Ya. Nanti dia begini. Kalau kecuali kalau memang nanti ya kena yang sulit itu, kalau kena najis, kalau seperti di toilet itu kan kena najisnya biasanya bisa sampai di atasnya.
Maksudnya bukan bukan yang langsung nempel ke tanah begini. Tapi kalau di toilet itu kan yang kena najis bisa bagian atasnya, misalnya satu jengkal atau bahkan di atasnya itu bisa di bagian. Ya, eh, memang menggunakan hukum asal gitu ya. Hukum asalnya dia berlakukan eh, tegelnya seperti ini diberlakukan hukum asalnya seperti juga ada tanahnya. Ya, seperti juga hukum tanah. Kalau tanah asalnya bisa membersihkan. Nah, kalau tehelnya juga ada kan di banyak tehel itu kan sebenarnya kalau nggak bersih kan ada tanahnya, debunya. Ya. Itu bisa berfungsi untuk membersihkan. Apa? Air. Hah? Hmm. 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 Oh iya. Oh iya iya. Iya. Hmm. Ya kalau yang seperti dibersihkan nggak apa-apa, langsung bersihkan pakai air aja. Ya, itu yang kedua ya. Jadi permukaan bumi ini bisa jadi tempat sujud dan mensucikan. Yang ketiga, yang masih lanjut, maaf lanjutnya. Fayu marojulin min ummati adrokat husolatu fal yusalli. Jadi siapapun di antara umatku yang tiba kepadanya waktu sholat, hendaklah ia mengerjakannya. Itu masih nomor dua ya. Nomor tiganya, wa uhillat liyal ghanaimu. Dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan. Walam tahilla li ahadin qabli, yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Jadi ini ghanimah harta rampasan dari peperangan. Dulunya tidak dihalalkan, tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW dihalalkan. Yang keempat, wa'utitu syafa'ata, saya diberi syafaat. Wa kana nabiyyu yub'atsu, yang berikutnya yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi 'amatan. Nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya saja, khusus. Sedangkan aku diutus kepada umat manusia secara keseluruhan. Nah, ini eh, lima ya, lima kekhususan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya keterangannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Barang siapa memperhatikan sunnah secara sungguh-sungguh, maka dia akan mengetahui bahwa mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu merupakan fardu ain. Nah, ini bisa diberikan garis juga, fardu ain, kecuali bagi yang berhalangan. Sehingga dibolehkan meninggalkan sholat Jumat dan jamaah. Kan ada yang udzur, ada yang sakit, gimana mau berangkat, memang kondisinya berat, ya itu ada rukhsah. Dengan demikian, tidak mendatangi masjid tanpa adanya suatu alasan sama seperti orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa alasan. Pada yang demikian itu ada hadis-hadis yang dan asar-asar yang jumlahnya banyak, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang kita pegang dari ajaran Allah adalah tidak diperbolehkannya seorang pun untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali karena adanya alasan untuk uzur. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, itu poinnya sampai di situ sampai nomor 9. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ada